Salam semuanya, halo guys, kalian apa kabarnya nih? Semoga kalian semua yang menonton ini kabarnya baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar sosial saya yang berjudul Habit. Apa sih habit itu? Apakah teman-teman ada yang tahu? Oke, jadi habit diambil dari bahasa Inggris yang artinya kebiasaan. Kebiasaan adalah rutinitas yang diulang-ulang secara teratur dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Setiap orang punya kebiasaannya masing-masing. Ada kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Seorang psikolog menyatakan kebiasaan itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu habit atau kebiasaan yang bersifat otomatis, yang muncul sebagai hasil dari proses pengamatan, kemudian kebiasaan itu muncul dengan sendirinya. Yang kedua, habit gerak indera tubuh. Pada habit ini perasaan sedikit berperan, seperti kebiasaan makan dan berpakaian. Contohnya, penglihatan seseorang terhadap makanan mendorong ia untuk memakannya. Yang ketiga, habit gerakan berpikir. Pendorongnya adalah pikiran. Contohnya yaitu kebiasaan yang butuh kemampuan untuk memilih, seperti berbicara, ya seperti yang saya lakukan saat ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi habit. Yang pertama yaitu adanya keinginan yang kuat. Setiap orang pasti punya impian yang mau dicapai. Dari impian inilah muncul kemauan untuk membentuk suatu kebiasaan. Yang kedua yaitu inspirasi untuk membentuk habit. Figur jadi faktor pendorong terbentuknya kebiasaan, karena ada orang yang menginspirasi atau memotivasi kita. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Ada satu nasihat bijak, bunyinya, jika ingin menjadi orang yang baik, maka berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik di tengah sarang penyamun, maka lambat laun akan jadi penyamun juga. Artinya, kondisi lingkungan itu berefek pada tindakan yang kita lakukan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi ada pembelajaran, komitmen, latihan, dan pengulangan. Habit itu seperti spiral yang hanya punya 2 pilihan, bertambah besar atau bertambah ciut. Setiap pengulangan ini akan memperkuat habit. Spiral ini akan terus berkembang jika terus dijaga. Misalnya, orang yang rajin membaca akan semakin bertambah pengetahuannya. Dengan kata lain, spiralnya akan semakin membesar. Sebaliknya, orang yang malas membaca akan semakin tidak luas pandangan atau pengetahuannya. Dengan kata lain, spiralnya semakin menciut. Jika kita sering melakukan aktivitas baik, maka tubuh akan secara otomatis melakukan hal itu tanpa kita sadari. Lalu, bagaimana agar kita mau melakukan aktivitas baik? Kita harus sadar apa yang betul-betul kita inginkan dan menjadi tujuan kita. Semakin jelas apa yang kita inginkan di masa depan, akan semakin besar juga daya tarik kita untuk melakukan aktivitas yang positif. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari habit. Contohnya yaitu habit untuk minum air putih di pagi hari. Ayo, di sini siapa yang tidak terbiasa minum air putih di pagi hari? Dulu saya juga sempat tidak terbiasa untuk minum air putih di pagi hari. Padahal kebiasaan ini adalah kebiasaan baik yang punya banyak manfaat untuk tubuh kita. Sampai dulu mama saya selalu mengingatkan untuk minum air putih di pagi hari. Tapi karena saya tidak terbiasa, jadi saya jarang melakukannya. Tapi sekarang saya sudah terbiasa untuk minum air putih di pagi hari dan itu sudah menjadi habit saya. Dan malah sekarang ketika hal itu tidak saya lakukan, saya akan merasa ada yang kurang atau mulut saya itu terasa tidak enak karena ya itu sudah menjadi habit saya dan sudah menjadi satu hal yang wajib untuk saya lakukan setiap pagi hari. Nah, kalau habit baik teman-teman apa nih? Boleh tulis di komen bawah ya. Oke, yang tadi saya sebutkan itu contoh habit baik. Sekarang saya akan memberikan contoh dari habit buruk atau bad habit. Contohnya yaitu ada seorang anak yang menderita obesitas karena punya kebiasaan buruk makan berlebih. Awalnya anak ini punya nafsu makan berlebih, bisa makan 4 kali dalam sehari. Bobotnya mencapai 189,5 kg, sampai dia tidak bisa sekolah dengan normal karena hanya bisa jalan sejauh 30 meter saja. Jadi jangan dicontoh ya. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dalam membuat kebiasaan, ada 3 lapisan yang bisa kita pakai. Yang pertama ada outcome based, yaitu apa hasil yang ingin dicapai. Misalnya mau kurus atau mau jadi kuat. Yang kedua yaitu ada process based, itu bagaimana kita melakukannya atau mencapainya. Misalnya dengan makan buah atau sayur pengganti sarapan atau pergi ke gym. Yang ketiga yaitu identity based, lebih menyorot ke lapisan paling dalam, soal identitas diri kita. Kamu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa?
Tips supaya kebiasaan itu bertahan lama adalah bagaimana kita fokus pada identitas diri yang mau kita bangun. Caranya yang pertama yaitu tentuin kita mau jadi kayak apa atau identitas, dan yang kedua, buktikan dengan kemenangan kecil. Kemenangan kecil ini menjadi bukti buat kita supaya kita selalu percaya diri pada identitas diri yang mau kita bangun. Simpel kan? Kuncinya cuma di keyakinan diri kamu aja. Aristoteles berkata, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan kebiasaan. Apakah teman-teman mengerti maksudnya? Nah, mungkin sulit dimengerti ya, jadi saya akan memberikan contoh. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa A, dia adalah anak yang rajin, selalu mengerjakan tugas, tidak pernah telat, dan kita bisa saja kagum dengan dia. Tapi itu bukanlah suatu keunggulan perbuatan, melainkan karena ia terbiasa melakukannya. Bisa dikatakan, mereka yang terbiasa melakukan hal-hal hebat berulang kali, yang hebat di mata kita, ya hanya biasa saja di mata mereka, karena mereka terbiasa melakukannya. Sebaliknya, ada seorang mahasiswa B, dia tidak pernah mengerjakan tugas, bangunnya selalu kesiangan, suka menyontek, dan bisa juga itu karena habit. Kita bisa saja menilai orang dari habitnya. Seperti contoh yang barusan saya sebutkan, mahasiswa A akan kita beri predikat sebagai mahasiswa yang rajin. Sedangkan mahasiswa B akan kita beri predikat mahasiswa yang pemalas. Seseorang yang punya banyak habit baik di dalam dirinya, kemungkinan besar akan lebih berhasil di dalam kehidupannya dibanding mereka yang punya kebiasaan buruk atau habit buruk. Ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan dalam membentuk habit baru dan tentunya positif. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Memulai dari hal yang kecil dan sederhana, kemudian latihan untuk konsisten melakukannya. Yang kedua, yaitu menemukan waktu habit. Kita harus meluangkan waktu untuk membentuk habit baru. Kuncinya ada di kata setelah. Misalnya, setelah bangun tidur, saya mau merapikan kamar. Yang ketiga, yaitu berlatih terus. Mungkin bisa saja awal-awal kita lupa dalam melakukan habit baru. Jadi kita bisa menulis habit itu, lalu menempelkannya di dinding kamar supaya kita terus ingat. Yang keempat, yaitu mengerjakan pekerjaan tanpa berpikir. Sesuatu yang biasa dikerjakan membuat orang melakukan hal itu tanpa berpikir lagi. Yang kelima, yaitu buat habit baik lebih jelas, mudah, dan menarik. Salah satu cara agar habit menjadi mudah dan menarik, yaitu menggabung kebiasaan dengan sesuatu yang kita suka. Misalnya, kita menyukai nonton, dan kebiasaan yang kita mau bangun yaitu lari di treadmill. Kita bisa saja membuat aturan hanya boleh menonton ketika di treadmill saja. Dengan menggabung dua hal itu akan membuat habit kita menjadi lebih menarik. Untuk membuatnya lebih mudah, bisa menyingkirkan rintangan-rintangan yang ada. Misalnya kita mau rutin olahraga ke gym, kita bisa mencari gym yang lebih dekat dari tempat tinggal kita. Dan yang terakhir atau yang keenam, jadikan habit buruk itu tidak menarik dan sulit dilakukan. Buatlah habit itu tidak menarik, sulit, dan tidak memuaskan. Pokoknya lakukan segala hal yang menyoroti sisi buruk dari habit buruk itu, dan tekankan rasa sakit yang ditimbulkan. Nah, itu dia presentasi dari saya tentang habit. Jadi, mulai sekarang bentuklah habit baik supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik agar masa depan kita juga lebih baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.